Si kembar Siam jatuh cinta pada pria yang sama. Meskipun keduanya terlihat persis sama, namun pria itu jatuh cinta pada kakaknya. Mereka berdua akhirnya bersatu sebagai pasangan. Namun ini membuat adiknya menderita, karena tubuh mereka terhubung. Adik hanya bisa menjadi pihak ketiga, melihat pria yang dicintainya dan kakaknya berkencan mesra. Bahkan saat tidur, harus menahan hati yang sakit. Akibatnya, adik menjadi terganggu, mulai membenci kakaknya perlahan-lahan, seringkali menunjukkan sikap marah. Akhirnya, kakaknya kehilangan kesabaran, memutuskan untuk berpisah dengan adiknya. Mulai hidup terpisah, adik semakin tidak bisa menerima. Dia tidak hanya kehilangan pria yang dicintainya, kakak perempuan yang paling penting bahkan meninggalkannya demi seorang pria. Adik mulai memikirkan untuk bunuh diri. Dia memakan 1 botol pil tidur secara penuh. Namun, pada saat genting, dia diselamatkan oleh kakak perempuannya dan ibunya. Kemudian dia berbaring di meja operasi bersama kakak perempuannya. Namun setelah beberapa upaya penyelamatan, adik perempuannya tidak beruntung dan meninggal dalam operasi pemisahan. Beberapa tahun berlalu dengan cepat. Aping, kakak perempuan yang selamat dengan keberuntungan, sebagai individu yang mandiri, jatuh cinta dan menikah dengan pria yang dicintai. Mereka pindah dari Thailand ke Korea, dan hidup bahagia. Pada hari itu, di pesta ulang tahun Aping, seorang teman yang sedikit mengerti ramalan memberitahunya, beberapa hari lagi dia akan mendapatkan kembali sesuatu yang pernah hilang. Aping secara naluriah teringat pada adik perempuannya yang meninggal di meja operasi. Namun dia tetap tersenyum sambil mengatakan bahwa dia tidak pernah kehilangan apapun. Temannya kemudian menambahkan, kemungkinan yang hilang oleh Aping bukanlah benda. Bisa jadi seseorang yang hidup. Wajah Aping semakin tidak alami, karena adik memang sendirian. Setelah mengantarkan teman-teman pulang, pasangan suami istri tiba-tiba menerima pemberitahuan. Ibunda Aping dalam kondisi kritis. Untuk memenuhi kewajiban berbakti, keduanya memutuskan untuk segera terbang kembali ke Thailand. Sebelum pergi, Aping melihat lagi bekas luka operasi tahun lalu. Bekas luka mengerikan dari operasi pemisahan. Sudah mulai merasa ada hal buruk yang akan terjadi. Di perjalanan pulang ke Thailand, dia bermimpi tentang operasi pemisahan itu, dan adiknya yang meninggal dalam operasi. Aping terbangun dari tidurnya, merasa bersalah sekali lagi, karena jika bukan karena keinginannya untuk melakukan operasi ini, adiknya tidak akan mati dalam operasi. Sehingga dia selalu merasa, itu karena egoismenya adiknya mati. Suaminya, Ah Wei, segera menghiburnya. Semua ini bukan salahnya, hanya bisa menyalahkan nasib buruk adiknya. Pasangan itu langsung pergi ke rumah sakit setelah mendarat untuk menjenguk ibu. Dokter mengatakan ibu pingsan karena kecelakaan. Pendarahan di dalam tubuh sangat parah. Mereka tidak bisa melakukan operasi, hanya bisa melakukan perawatan konservatif. Ibu kemungkinan besar tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Setelah meninggalkan rumah sakit, mereka kembali ke rumah tua keluarga Aping. Di dalam rumah yang sepi, di mana-mana terdapat jejak hidup bersama kedua saudara perempuan itu. Bahkan pakaian di lemari. Setiap model dipersiapkan 2 potong. Seolah-olah adiknya masih tinggal di rumah tua itu. Melihat foto bersama adiknya dari masa lalu, Aping kembali sedih, karena mereka adalah kembar Siam. Mereka tak pernah terpisah sejak kecil. Bersama-sama mengalami banyak momen bahagia tanpa beban. Aping sedang melihat sesuatu dan kehilangan orang. Pelayan di rumah tiba-tiba menarik perhatiannya. Sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Tidak ada kok. Apa yang terjadi belakangan ini di rumah? Bisa kau ceritakan padaku? Tidak apa-apa. Sikap rahasia pelayan membuat Aping semakin gelisah. Malam itu setelah mandi, Aping tiba-tiba melihat simbol aneh di cermin. Padahal di kamar mandi hanya ada dia sendiri. Simbol ini muncul begitu misterius, seperti digambar oleh hantu. Aping segera kembali ke kamar tidur, ingin menceritakan hal ini pada suaminya. Namun suaminya tertidur pulas. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur, memaksa menekan kegelisahan di hatinya. Tak disangka, ketika berbalik, di sisinya muncul hantu perempuan. Aping segera membangunkan suaminya. Namun ketika kembali melihat, hantu perempuan itu sudah menghilang entah kemana. Seakan-akan adegan tadi hanyalah ilusi Aping. Keesokan harinya, Aping mengunjungi ibunya di rumah sakit. Ibunya bangun seperti keajaiban. Dia terus memperhatikan belakang Aping. Dia menunjukkan ekspresi ketakutan yang sangat. Aping ingin tahu apa yang sedang terjadi. Namun waktu kunjungan berakhir. Setelah pulang, Aping menemukan pembantu rumah. Bertanya apakah ada yang aneh di rumah belakangan ini. Apakah ada yang tidak beres? Pembantu rumah ragu-ragu memberitahu Aping. Sebelum ibu Aping masuk rumah sakit, selalu berbicara sendiri dari waktu ke waktu, dan selalu takut akan sesuatu, seolah-olah terkena sesuatu yang kotor. Aping khawatir tentang ibunya mengalami masalah. Bersama suaminya, mereka kembali ke rumah sakit. Dokter mengatakan ibu pulih dengan baik. Jika semuanya lancar, besok bisa pulang. Aping akhirnya lega. Namun leganya terlalu cepat.
Karena ketakutan sebenarnya sedang menunggunya, Aiping mengambil segelas kopi. Saat hendak minum, tanpa sengaja tumpah ke tubuhnya. Kemudian kopi berubah menjadi darah. Darah segar terus-menerus memancar dari perutnya. Aping terus-menerus berteriak. Baru ketika seorang perawat lewat, semuanya kembali normal. Suami melihat wajah pucat Aping. Dia menyarankan Aping untuk istirahat dulu. Atas saran suaminya, Aping kembali ke rumah lamanya terlebih dahulu. Dia berencana memberi makan anjing sebelum istirahat. Namun mendengar anjing kecil menggonggong tanpa henti, Aping mengikuti suara ke lantai atas. Melihat anjing kecil di depan cermin. Apa yang kamu lihat? Sepertinya ada yang tersembunyi di dalam cermin. Aping mendekat dengan penuh keraguan untuk mengamati. Lalu dia melihat hantu adik perempuannya. Aping dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Untungnya, dia hanya mengalami luka kulit ringan. Dengan istirahat beberapa hari, dia akan pulih. Tapi saat dia hendak ke toilet, tiba-tiba melihat dirinya sendiri di cermin. Menampilkan senyuman yang menyeramkan. Aping ketakutan. Menyadari bahwa yang ada di cermin bukan dirinya. Dia dengan keras memecahkan cermin. Setelah suaminya datang mendengar suara, dia melihat Ping masih memecahkan cermin. Suami berusaha menenangkan Ping. Bertanya mengapa dia melakukan hal itu. Apakah dia mengalami masalah? Aku melihat adik perempuanku. Dia kembali untuk membalas dendam. Suami merasa Ping perlu melihat psikiater. Namun Ping dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak memiliki masalah mental. Dia hanya benar-benar melihat hantu. Namun setelah Ping keluar dari rumah sakit, suami mengundang teman sekolah lama yang menjadi psikiater untuk datang ke rumah dan memberikan konseling kepada Ping. Ping sangat marah setelah mengetahuinya. Dia keluar dari rumah dengan niat untuk pergi. Namun dia tidak melihat anjing kecil sedang berbaring di belakang mobil. Namun dia tidak melihat anjing kecil sedang berbaring di belakang mobil. Anjing kecil yang malang tidak melakukan apa-apa dan mati di bawah roda mobil. Ping sangat terpukul. Anjing kecil. Dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Diketahui tidak ada masalah dengan tubuhnya. Dia sedikit mengalami kelelahan mental. Dokter mengatakan mungkin karena dia sedang mengalami tekanan yang besar akhir-akhir ini, sehingga kestabilan mentalnya terganggu, menyebabkan beberapa halusinasi muncul. Dan halusinasi ini terkait dengan pengalaman masa lalunya. Aping teringat akan adik perempuannya yang telah meninggal. Dia kemudian menceritakan kisah adiknya secara garis besar kepada dokter. Setelah konsultasi selesai, dokter mengetahui bahwa sejak kembali ke Thailand, keadaan Aping menjadi aneh. Maka saran dokter adalah agar keluarga Aping meninggalkan Thailand. Suaminya sangat setuju dengan saran tersebut. Namun ibunya belum sembuh sepenuhnya. Mereka belum bisa meninggalkan sementara waktu. Saat Aping pergi ke pantai untuk bersantai, tiba-tiba dia membuat penemuan yang mengerikan. Di pantai seharusnya hanya ada dia sendiri. Namun di belakangnya ada 2 jejak kaki. Dia ketakutan dan berlari pulang. Begitu masuk ke dalam, dia mendengar suaminya sedang berbicara dengan seseorang. Aping mengikuti suara itu dan mencarinya. Melihat seseorang di depan suaminya yang sama persis dengannya. Orang itu berbalik. Tanpa ragu, itu adalah adik perempuannya. Kemudian, Aping membuka matanya. Menyadari bahwa dia baru saja bermimpi buruk. Seorang Ping menghela napas lega. Kemudian segera tertidur pulas. Namun setelah dia tertidur, kedua kakinya melayang mendekat. Pemilik kedua kaki itu jelas-jelas adalah adik perempuannya. Aping terbangun dengan kaget dan bertatapan langsung dengan hantu adiknya. Dia membelalakan mata dengan ketakutan. Namun tidak bisa bicara. Hanya bisa mengeluarkan napas berat. Melihat aku, Ping. Ping. Demi kesehatan Aping, suaminya mencari psikiater. Dia mengatakan bahwa istrinya sudah lama, kadang-kadang menjadi gugup. Mengatakan bahwa adik perempuan yang sudah meninggal beberapa tahun lalu akan menggantikannya suatu hari nanti. Dokter mengatakan bahwa itu semua hanyalah ilusi. Bagaimana mungkin ada hantu di dunia ini? Setelah suaminya pulang ke rumah, melihat melalui layar setengah transparan, sebuah bayangan menempel erat di samping Aping. Namun ketika dia mengelilingi layar, yang terlihat hanya Aping sendirian. Namun agar tidak menakut-nakuti Aping, suaminya menyembunyikan kejadian ini, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya hayalan. Namun pada hari itu, kejadian tak terduga terjadi lagi. Suaminya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk. Aping tinggal sendirian di rumah. Dia ingin mandi untuk bersantai. Namun tangan hantu muncul dari bak mandi. Aping kesulitan keluar dari bak mandi. Kemudian listrik di rumah mati. Dia menggunakan senter untuk keluar dari kamar mandi, dan pergi ke lantai bawah untuk melihat situasi. Namun dalam proses ini, dia melihat kaki adiknya. Kaki yang dikenalnya tiba-tiba menghilang. Aping terkejut. Kemudian terkejut lagi oleh wajah adiknya. Dia panik berbalik, tepat bertemu suaminya yang baru pulang. Aping sangat yakin bahwa adiknya yang sudah meninggal datang untuk membalas dendam padanya.
Keesokan harinya, Aping membawa suaminya ke pemakaman untuk memuja adiknya. Tidak lama kemudian, dia membeli seekor lagi. Dan anjing kecil yang sama persis seperti sebelumnya. Harapannya kehadiran anjing kecil bisa menenangkan emosinya sedikit. Namun anjing kecil terlihat aneh begitu tiba di rumah. Terus menggigit pakaian suaminya. Seolah-olah menemukan sesuatu yang aneh di dalam rumah. Suaminya tidak memperdulikannya. Dia meminta pembantu untuk membawa pergi anjing kecil itu. Lalu dia menangani pekerjaan sendirian. Tak lama kemudian angin kencang bertiup. Hujan badai akan segera datang. Suaminya sibuk menutup jendela. Melihat kamar tempat Aping dan adiknya tinggal bersama. Banyak barang ditiup angin. Dia ingin menyimpan barang-barang itu. Saat setengahnya disimpan, dia melihat ada yang tersembunyi di bawah tempat tidur. Dia merangkak ke bawah tempat tidur. Ternyata kasur bergerak. Namun ketika dia keluar, kasur sudah kembali normal. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Suami menemukan lukisan yang dia berikan kepada Aping pada waktu itu. Lalu dia membawa lukisan itu menemui istrinya. Menanyakan mengapa lukisan itu pernah sobek. Aping baru saja memberitahu suaminya saat itu. Ternyata pada waktu itu dia dan adiknya. Ternyata keduanya jatuh cinta pada suami yang sama. Lukisan itu yang sobek oleh adiknya. Aping untuk bersama suaminya. Bertahan. Barulah dia bertahan dan berpisah dengan adiknya. Setelah malam itu larut, kejadian aneh terjadi lagi. Di belakang Aping, tidak ada orang sama sekali. Namun terdengar suara napas terus-menerus. Suara ini sangat akrab. Terdengar jelas suara napas adik perempuan. Dia duduk dengan hati-hati. Namun ditutupi oleh kelambu tempat tidur. Hantu adik perempuan muncul tiba-tiba. Hampir saja membuat Aping mati ketakutan. Keesokan harinya suaminya membawa Aping lagi. Untuk mencari bantuan psikolog. Dokter mencoba membuat Aping percaya bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi. Setelah pergi dengan marah, kembali di jalan pulang, dia mengalami kejutan besar. Karena dia merasakan, hantu adik perempuan sepertinya duduk di sebelahnya. Aping panik turun dari mobil. Berencana untuk membakar semua barang warisan adik perempuan. Termasuk semua foto bersama yang diambil bertahun-tahun yang lalu. Namun saat dia merapikan pakaian adik perempuan sebelumnya, tubuh adik perempuan tiba-tiba muncul di lemari. Aping segera berlari masuk ke garasi. Memutuskan untuk melarikan diri dengan mobil. Namun saat ia baru saja menghidupkan mobil, adiknya menghalangi jalannya. Aping langsung mundur dan menekan gas. Sehingga mobil masuk ke rumah bunga. Dia melihat bayangan di jendela. Hantu adiknya masih mengikutinya. Aping ketakutan sampai kebingungan. Saat itulah suaminya tiba. Dia berlari ke arah suaminya dan memeluknya. Namun dalam sekejap, suaminya berubah menjadi adiknya. Perut keduanya masih terhubung erat. Aping terperangkap dalam kepanikan besar. Atap kaca tiba-tiba pecah. Banyak pecahan jatuh. Aping jatuh dalam koma berat. Akhirnya suaminya yang pulang membawanya ke rumah sakit untuk pengobatan. Untuk melindungi Aping, suaminya memutuskan untuk segera pergi. Membawa Aping dan ibunya ke Korea Selatan untuk pengobatan. Dari sekarang, menjauhlah dari rumah tua yang menakutkan ini. Ibunya yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun. Mengungkap sebuah rahasia besar. Aping yang asli ternyata sudah lama mati. Yang sebenarnya menikah dengannya adalah adik yang menyamar sebagai Aping. Suaminya enggan percaya pada kenyataan ini. Namun setelah dia pergi ke pemakaman, saya menemukan bahwa nama Aping memang tertulis di batu nisan. Suaminya segera pulang ke rumah. Melihat adik yang menyamar sebagai Aping, merasa ngeri tak terhindarkan. Ditekan terus oleh suaminya. Akhirnya adik mengungkapkan kebenaran. Ternyata, dulu kakaknya karena cinta, tidak hanya harus berpisah dengannya, malah menganggapnya sebagai beban. Hal ini membuat adik sangat marah. Dia tidak bisa menerima kakak yang sangat dicintainya. Malah harus berpisah dengan dirinya demi seorang pria. Maka dia mencekik kakaknya sampai mati. Lalu menyamar sebagai kakak dan menikahi pria yang dicintainya. Dia mengira rahasia ini bisa disembunyikan seumur hidup. Namun ibunya justru ingin mengungkapkan kebenaran. Dia dengan kejam membunuh ibunya. Namun dia terlambat. Suaminya sudah tahu kebenaran. Karena begitu, dia memutuskan untuk bertindak tegas. Dia memukul suaminya pingsan dan mengikatnya. Akan mengirim suami dan kakaknya bertemu. Namun sebelum bertindak, dia melihat pembantu sedang di lantai bawah. Maka dia sementara melepaskan suaminya. Turun dulu untuk menyelesaikan pembantu. Suami segera memanfaatkan waktu. Bersembunyi setelah memutuskan tali. Adik membunuh pembantu dan menemukan suaminya hilang. Mereka mencari di rumah. Suami takut membuatnya terkejut. Melarikan diri diam-diam. Tidak disangka adiknya malah membakar rumah. Menyebabkan kebakaran di rumah. Suami dan adiknya berkelahi untuk menyelamatkan diri. Mereka berdua terjatuh dari tangga. Adik perempuan tersandung dan pingsan. Suaminya segera bangkit. Merangkak maju di tengah api yang membara. Dia melewati jenazah pembantu perempuan.
Setelah terkejut, dia melanjutkan merangkak ke pintu. Namun pada saat itu, adik perempuan datang menyerang lagi. Dia menekannya kuat ke tanah, ingin menariknya ke neraka bersama. Namun, detik berikutnya dia melihat, wajah suaminya berubah menjadi kakak perempuan. Adik perempuan didorong menjauh, terperangkap di dalam lemari yang terjatuh. Suaminya segera bangkit, melarikan diri dari rumah yang terbakar. Adik perempuan mencoba mendorong lemari, namun roh kakak perempuan jelas tidak berniat melepaskannya.